Episode 17 Bakat Kelas SSS 5. Pangeran Lisaon dari Imyuntar memberi hormat kepada saya sebelum segera berbalik untuk melihat Antinus. Saya tidak dapat merasa diyakinkan karena spesies dunia lainnya adalah sahabat. Antinus. Lisaon. Apa-apaan ini? Ratu Parasit baru saja tertawa. Apakah kamu lupa misimu? Mengapa Anda melawan manusia di dunia ini? Petik 2. Kiki, misi. Apakah ada sesuatu seperti itu? Petik 2. Ekspresi Lisaon menjadi ditentukan oleh nada menggoda. Kami adalah pemandu. Kita harus memberitahu orang-orang di dunia lain cara yang tepat untuk menghadapi bencana yang akan datang. Petik 2. Kamu sudah terpesona oleh para Dokkaebis. Bangun Lisaon. Petik 2. Kaulah yang perlu membangunkan Antinus. Suara Likon sangat marah. Apakah kamu lupa pengorbanan para prajurit Kronos? Apakah Anda sudah lupa saat ketika 5 spesies yang berkuasa dihancurkan? Kami di sini untuk menghentikan bencana. Bekerja dengan spesies di sini untuk mempertahankan planet Terraform dan membangun kembali peradaban Kronos di dunia ini. Itu adalah misi suci kita. Petik 2. Membangun kembali peradaban Kronos. Antinus tidak lagi tertawa. Lisaon, itu tidak mungkin. Planet ini akan musnah. Ini adalah takdir skenario. Petik 2. Tidak, kali ini akan berbeda. Lisaon menatapku. Pelindung telah menghentikan bencana sebelum semua bencana terjadi. Dia memiliki medali bangsaku sebagai bukti. Mungkin ada cara untuk mencegah kehancuran. Petik 2. Jika itu adalah bencana yang memburuk, kita bisa menghentikannya kapan saja. Bumi sekarang hanya berada di skenario kelima. Tidak ada planet yang menghentikan bencana sebelum skenario kelima dimulai. Pikirkan tentang itu Antinus. Masih ada harapan untuk planet ini. Petik 2. Mata majemuk Antinus perlahan berkedip. Teriakan seekor serangga mendidih di dalam dirinya. Tangisannya penuh amarah. Jangan terlalu sombong. Anda datang ke sini untuk menghentikan bencana. Jika Anda benar-benar ingin membantu mereka, mengapa Anda tidak memulai ketika tujuan bencana ditetapkan ke bumi? Petik 2. Bahwa Han Suyong diam-diam mendekati saya sambil mendengarkan cerita mereka. Orang-orang ini, apa yang mereka katakan sekarang? Han Suyong tidak tahu detail skenario ini. Panduan tidak memiliki percakapan mendalam seperti dalam regresi ketiga dan keempat yang asli. Sekarang mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak jelas. Antinus terus berbicara. Lisaon, kamu seperti saya, kami datang ke planet ini untuk membalas dendam. Kami akan mengembalikan bencana yang sama kepada mereka yang membawa bencana itu kepada kami. Petik 2. Jika kamu melakukan itu, kamu akan mati. Probabilitas Starstream tidak akan memaafkan pemandu karena menentangnya. Antinus tertawa. Lisaon, aku mati dengan jenisku di Kronos. Petik 2. Itu tidak masuk akal. Lisaon memperlihatkan taringnya. Antinus. Percakapan berakhir di sini. Petik 2. Kikikik. Lisaon. Serigala malang dari Imyuntar. Apakah Anda lupa sejarah Kronos? Serigala tidak pernah menang melawan serangga. Petik 2. Pertempuran antara Pangeran Serigala dan Ratu Parasit dimulai. Gur. Lisaon meraung. Aliran udara sekitar berbeda. Beberapa angin cepat, sementara angin lambat. Terkadang tidak ada angin dan terkadang angin yang kuat. Aku bukan Imyuntar yang kamu tahu. Angin di daerah sekitarnya mulai menekan Antinus. Lisaon akhirnya menunjukkan jalan anginnya yang telah berkembang satu langkah. Kit, menarik. Saya akan memeriksa untuk melihat bagaimana jalan Anda telah berkembang. Petik 2. Antinus adalah yang pertama bergerak. Penghalang udara yang diciptakan oleh Way of the Wind dan ekor Antinus saling pukul. Bunga api memenuhi udara dan suara robekan kulit terdengar. Han Suyong dan aku menatap langit, terpesona sesaat. Ini adalah pertarungan antara spesies kelas 5. Itu adalah konfrontasi orang-orang yang menunjukkan superioritas fisik superior kepada manusia. Antinus dengan cepat melewati celah-celah di atmosfer dan tiba di depan Lisaon. Ekor Antinus mengalami transformasi eksternal menjadi irisan dan bergegas ke Lisaon. Itu hanya satu serangan tetapi itu bisa berarti perbedaan antara kekalahan dan kemenangan. Tetapi pada saat ini, gerakan Antinus melambat. Itu seperti kekuatan tolakan mendorong ekornya. Kihit. Di sisi lain, gerakan Lisaon sedikit lebih cepat. Serangannya tiba-tiba dipercepat. Ekor Antinus menghantam udara kosong. Spesies kelas 5 Parasite Antinus telah mengaktifkan Accelerating Wings level 8. Sayap Antinus terbuka lebar dan bergetar sebelum dia menghilang. Skill pergerakan S-Grade, Accelerating Wings. Sayapnya mengepak ribuan kali per detik dan dia langsung muncul di depan Lisaon, seolah dia telah berteleportasi. Lengan Antinus menoleh ke sabit dan terbang menuju punggung Lisaon. Spesies kelas 5 Parasite Antinus telah mengaktifkan Praying Mantis Breakcraft level 8. Sabit dipercepat menabrak dinding atmosfer, menyebabkan ledakan suara yang mengerikan. Itu sangat cepat sehingga sepertinya bahkan Lisaon tidak bisa menghindarinya. Meski begitu, Lisaon menghindar. Pada saat yang menentukan, serangan Antinus melambat sementara gerakan Likon dipercepat. Itulah perbedaan antara hidup dan mati. Mata majemuk Antinus berkedip karena terkejut. Yosanga bertanya dengan terkejut, jenis teknik apa itu? Akselerasi instan. Petik 2. Tidak, itu adalah jalan angin. Teknik rahasia Imyuntar, Way of the Wind. Pada pandangan pertama,
Mereka berdua sepertinya berubah kecepatan, tetapi ini sebenarnya adalah kemampuan Li Kon. Suasana di sekitarnya mengalir sesuai dengan keinginan Lisaon. Kit, angin sialan ini. Antinus juga memperhatikan. Ada angin di jalan yang dia pindah. Antinus terperangkap dalam angin dan Lisaon menggunakan angin. Itu adalah skill yang mengendalikan pergerakan accelerating wings sambil menghindari terobosan praying mantis Antinus. Jalan-jalan yang terbuat dari angin dapat digunakan untuk menghindari atau untuk menyerang. Inilah mengapa saya membutuhkan keterampilan ini. Jika saya mempelajari Way of the Wind, saya dapat mengganti keterampilan yang diperlukan dengan satu keterampilan itu. Lisaon meraung. Ratu serangga, berlutut di depan angin. Petik 2. Serigala angin. Cakar tajam angin merobek sayapnya, sementara tendangan seperti angin kencang menghantam perutnya. Pukulannya dipenuhi dengan akselerasi angin dan mengenai bagian atas cangkang Antinus. Kiyak. Antinus kehilangan separuh sayapnya dan dia jatuh. Mungkin jika bukan karena pencerahan yang kuberikan padanya, Lisaon tidak akan bisa mengalahkan Antinus sekarang. Saya pikir itu hanya baik untuk orang lain tetapi ternyata bermanfaat bagi saya. Tanda kemungkinan badai di tubuh Antinus menjadi lebih kuat. Kit, itu tidak akan berakhir seperti ini. Petik 2. Antinus berusaha mendarat dengan setengah sayapnya. Kim Dokja, bunuh dia, segera. Aku sudah berlari ke arah Antinus ketika aku mendengar suara Yo Jong Hyuk. Bila iman diaktifkan. Mungkin saja terjebak dalam badai kemungkinannya, tetapi itu tidak penting saat ini. Duniaku, rasku, anak-anakku. Dia menuju ke arah meteorit bencana. Biaya menghancurkan duniaku, aku benar-benar akan membuatmu membayarnya. Dia menembakkan semua kekuatan sihirnya ke arah meteorit bencana. Lisaon berlari untuk memblokir kekuatan sihir sementara aku mengayunkan pedang iman milik api ke arah leher Antinus. Mulut serangga menjadi senyum ejekan. Apakah itu diblokir? Aku menoleh dan melihat wajah Li Kon yang pucat. Gur, pelindung, maaf. Lalu semua suara menghilang. Cahaya meledak dari meteorit bencana dan ledakan besar menghantam saya. Salah satu pecahan meteorit yang meledak itu mengenai kepala saya. Dunia bergetar. Lisaon terbang menjauh dari ledakan. Pemandu, tidak tahan terhadap kekuatan bencana ini. Mustahil untuk menulis ulang sejarah, kekalahan. Keseimbangan dunia runtuh. Anda gagal menghapus skenarionya. Bencana pertanyaan, telah datang ke dunia Anda. Visi saya menjadi gelap dan saya dimakamkan di bawah tumpukan fragmen bangunan yang hancur. Aku hampir tidak sadar ketika suara Yo Jong Hyuk terdengar di telingaku. Kim Dokja, bangun, cepat. Tanda hubung. Pulihkan semangatmu. Ayo bergerak. Sekarang Anda masih bisa menghentikan bencana. Jujur saya pikir itu terlalu banyak. Aku tidak punya cara angin dan bencana pertanyaan telah menetas. Lebih baik mempertimbangkan rute yang berbeda daripada melakukan serangan bunuh diri. Yo Jong Hyuk membuka mulutnya seperti dia membaca pikiranku. Kamu lemah. Apa? Semua kata yang kamu katakan itu salah. Aku secara refleks mengangkat tubuhku. Bajingan ini. Orang yang menyuruhku untuk tidak menyerah di dunia ini akan menyerah pada bencana setingkat ini. Tawa muncul. Saya harus mendengar ini dari Yo Jong Hyuk, bukan orang lain. Bunuh diri tidak cukup untuk menghilangkan rasa malu. Tentu saja tidak. Aku hanya berpikir sebentar. Sialan Yo Jong Hyuk benar. Masih terlalu dini bagi saya untuk mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Saya muncul dari tumpukan fragmen bangunan. Meteorit bencana setinggi 8 meter itu terbelah dua. Jelas ada sesuatu yang menetas darinya. Saya melihat sekeliling dengan cepat tetapi tidak bisa melihat bencana. Hei, ini, Han Suyong mendekatiku dengan ekspresi gelisah. Saya tidak bisa melihat Yo Sangah. Lalu aku mendengar suara. Tempat ini. Ada seorang anak lelaki di sekitar selusin langkah jauhnya. Dia tampak seperti siswa sekolah menengah. Dia benar-benar telanjang tanpa sehelai pakaian. Bocah itu bergumam. Ini, mungkin. Bocah itu menggeliat dan melihat sekeliling seolah dia tidak percaya. Saya mendengarkan gumamannya dan berpikir bahwa saya harus membunuhnya sekarang. Namun, tubuh saya tidak bisa bergerak. Penetasan awal telah melemahkan bencana pertanyaan. Karena penalti penetasan awal, Anda tidak akan dapat menyerang bencana pertanyaan selama 3 menit. Sial. Kami yang dihukum. Bajingan Dok Kaibi itu, apa yang dia lakukan? Bocah itu berjalan di sekitar area dan tiba di depan seorang wanita di dekatnya. Itu adalah seorang wanita yang merupakan bagian dari kelompok poisoner. Bocah itu berteriak dengan suara jelas ke arah wanita itu. Wanita, hei, apa kamu baik-baik saja? Petik 2. Siapa? Permisi, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Tidak, dia seharusnya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya ingin berteriak tetapi suara saya tidak keluar. Di mana tempat ini? Tahun berapa sekarang? Petik 2. Kenapa tiba-tiba? Apakah kamu bertanya padaku kembali? Nada aneh bocah itu tampaknya menyihir wanita itu. Ini Seoul dan, tahun ini. Pesan sistem terdengar saat wanita itu menjawab. Pertanyaan pertama telah dipecahkan. Meterai pertama dari Myung Il Sang, yang telah kembali telah dirilis. Hahaha. Apa itu?
Bocah itu menertawakan wanita yang bingung itu dan bertanya, apakah kamu tahu betapa aku menderita? Apakah kamu tahu? Petik 2. Haha. Sudahkah Anda hidup selama 100 tahun? Di tempat di mana saya adalah satu-satunya manusia. Apakah Anda tahu bahwa ada dimensi lain? Petik 2. Lainnya, dimensi. Serangga menjijikkan, manusia serigala dan manusia burung. Saya punya masalah. Bisakah kamu menebak apa itu? Petik 2. Wanita yang bingung menutup mulutnya. Bocah itu bertanya, serangga, serigala, burung. Manakah dari 3 ras ini yang terbaik? Petik 2. Apa yang terbaik? Begitu wanita itu bertanya, bocah itu tertawa seperti sedang sekarat karena kegembiraan. Itu adalah tawa yang menyeramkan. Lalu, siapa di antara ketiganya yang memiliki daging paling enak? Saya mendengarkan bencana pertanyaan dan pemikiran. Ya, mungkin wajar kalau Antinous ingin menghancurkan bumi. Itu karena, manusia, bumi menghancurkan dunianya. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan anak lelaki itu. Tolong, lepaskan aku. Ada suara dan kepala wanita itu terbang. Bocah itu tertawa kecil dan melihat sekeliling. Sekarang, ada perkembangan ini. Apa? Inkarnasi S-Grade. Sampah itu meremas anak ini. Ini juga merupakan aliansi tugas berat. Tidak tunggu, sebelum itu. Petik 2. Penalti-penalti awal telah berakhir. Kekuatan yang mengendalikan gerakanmu telah menghilang. Kotoran. Sudah terlambat. Aku hampir berteriak ketika bocah itu menghilang dan pindah ke lokasi yang jauh. Sayangnya, itu adalah tempat di mana wanita lain berdiri. Haha, Nuna cantik. Iya. Saya mengutuk. Yosanga, hindari dia. Yosanga mengangkat belati dan bertanya dengan hati-hati. Siapa kamu? Bocah itu menyeringai mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu penasaran? Tangan bocah itu meraih dagu Yosanga dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat. Haruskah aku memberitahumu? 1 dari 5 bencana yang menghancurkan Kronos, bencana pertanyaan. Dia adalah, yang kembali, dari bumi yang ditransfer kembali ke dunia ini.